Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rani Arneta, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Palangkaraya kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisnya itu harus dikembangkan dan kalimat-kalimat penjelas. Itu semua dapat disajikan dan baik jika penulis menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat dalam paragraf itu bahu-membahu bekerja sama untuk menerangkan, melukiskan, menguraikan, atau mengulas suatu gagasan yang menjadi subjek dalam paragraf itu atau tema pembicaraannya. Terdapat kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan dan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah, menurut perturutan waktu. Susunan ini dapat dikatakan sangat sederhana karena perincian bahan karangan dilakukan secara berurutan atau kronologis. Lalu ada ilustrasi. Pengembangan paragraf dan ilustrasi digunakan untuk atau dalam paragraf paparan untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Lalu ada definisi. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas. Untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang istilah, kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Lalu ada analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dan ilustrasi yang khusus. Pengembangan dan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Perbandingan dan pengontrasan atau pertentangan merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dan bertolak dari segi-segi tertentu. Pengembangan paragraf dan pengontrasan bertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketakserupaan pada bagian-bagiannya. Lalu ada sebab akibat. Dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat juga sebaliknya. Pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dan penjelas. Agar dapat memberikan penjelasan pada pembaca, kadang-kadang penulis memerlukan contoh yang konkret. Kemudian repetisi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya. Pokok bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir kalimat sebagai simpulan. Kombinasi. Pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Sekian dan terima kasih.